kembali kebaktian yang kedua dimulai pukul 10 pagi. Namun sebelumnya 15 menit sebelum kita masuk ke dalam ibadah ada pujian dan penyembahan. Karena itu saya himbau kita bersama akan hadir sebelum 15 menit sebelum jam 7 dan 15 menit sebelum jam 10 sehingga kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian yang kedua, waktu ibadah berlangsung, mohon HP disilentkan atau dinonaktifkan. Dan kalau pulang, sekali lagi mengingat protokol kesehatan tidak bergerombol, tetapi kita akan menuruni tangga yang ada satu persatu. Terima kasih untuk pengumuman yang ada. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Satu hal yang berbeda, berdiam di dalam rumah. Satu hal
Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami beribadah kembali ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Satu hari di dalam rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di luar rumah Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kalau Engkau masih memberikan nafas, memberikan hidup kepada kami, ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sekarang daripada pihak kami ya Tuhan, apa yang kami akan lakukan? Kami akan memuji Engkau, membesarkan Engkau sebagai Allah yang hidup, Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Bapa yang di dalam surga itu, sebabnya kami tetap beribadah kepada Yesus Kristus yang telah bersama-sama dengan kami, menolong kami dan keluarga kami, dan juga jemaat di tempat ini. Bapa yang di dalam surga, marilah Kau hadir di tengah-tengah kami melalui Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami akan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Amin. Silakan jemaat dulu. Puji Tuhan, kita akan kembali menyanyikan refnya saja. Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus karena baik. Kita akan masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Hanya Dia sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang bisa kita kenali. Dia yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia yang selalu peduli, Dia yang selalu mengasihi, Dia yang menerima kita apa adanya. Kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman. Biarlah sekali lagi kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan sepanjang umur.
tangan di tempat masing-masing kita ada di dalam rumah Allah, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada juga di tengah-tengah kita, dan Dia siap untuk mendengarkan setiap doa-doa kita. Mari Bapak Ibu yang berkenan secara khusus boleh mengangkat tangan di tempat masing-masing. Kita juga akan terus berdoa dan menyerahkan buat segenap sidang jemaat Tuhan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Kita juga akan terus berdoa dan menyerahkan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, gereja Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, para diaken, pengerja, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus akan menolong dan memberkati. Dan kita juga akan terus berdoa dan menyerahkan buat kota Cimahi. Biarlah keamanan, kesejahteraan, ketentraman Tuhan akan berikan buat kota kita, dan pada akhirnya kita akan terus berdoa dan menyerahkan buat bangsa dan negara kita Indonesia. Biarlah pada akhirnya kemuliaan Tuhan akan bersinar atas bangsa ini. Ibu Pendeta Delvi akan memimpin kita di dalam doa sirna. Mari kita satu dalam doa. Benar Tuhan, satu-satunya Allah yang kami sembah adalah Engkau saja, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena cinta kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami menikmati hadirat-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat peribadatan kami saat ini Tuhan. Terima kasih, kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, melawat kami, dan meneguhkan kami melalui kebenaran firman. Karena hanya dengan firman dan janji-Mu, maka kami beroleh kekuatan yang baru, kami beroleh ketenangan. Terima kasih ya Bapa di surga. Saat ini Kau melihat Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang saat ini datang dengan segala pergumulan, persoalan yang mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau akan turun tangan menjamah, memberikan pertolongan. Kami percaya sakit Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan Tuhan berikan kelegaan, yang sedang putus asa kami percaya Kau akan gantikan dengan penghiburan yang datangnya daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki kuasa yang dahsyat untuk memulihkan segala sesuatu, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami hanya berseru kepada-Mu Tuhan, dan kami percaya pertolongan-Mu sudah dinyatakan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, ketika kami menghadapi setiap pergumulan masalah kami, apapun yang kami hadapi, ajar kami mengerti bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena kami percaya ketika kami menghadapinya, kami tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang memegang tangan kami, ada Tuhan yang selalu campur tangan dalam persoalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji, syukur, pengagungan ini hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini Tuhan. Ada beberapa kegiatan yang sudah dijalankan dan sudah diprogramkan untuk kedepannya. Kami berdoa supaya Tuhan terus campur tangan di dalamnya, sehingga melalui kegiatan-kegiatan ini iman kami semakin diperbaharui dan dikuatkan, dan kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Engkau memakai setiap pelayan-pelayan Tuhan. Yang pertama kami berdoa buat gembala sidang kami selaku pemimpin kami. Kami percaya urapan khusus dari Tuhan menjadi bagian dari Bapak Gembala kami, memberkati Bapak Gembala kami, keluarga, dan apapun yang dikerjakan, biarlah itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi staf pastoral, diaken, setiap ketua-ketua departemen, dan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian. Kami tahu tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, tetapi ketika kami melayani dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kami berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan, karena kami percaya ketika saat ini kalau kami masih melayani Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah roh kesatuan hati kami satu dengan yang lain, bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga semuanya mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa bagi kota Cimahi dan kota-kota sekitarnya, bahkan negeri kami tercinta kami bawa ke hadapan Tuhan. Terlebih khusus kami berdoa bagi setiap aparat
Tuhan, biar Engkau menyertai beliau dalam pekerjaannya, dalam menunaikan tugasnya, sehingga membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pun kami berdoa buat persembahan Tuhan yang kami sudah berikan maupun yang akan kami berikan nanti, dalam apa-apa yang sudah kami berikan Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan, setiap hati-hati yang sudah rela untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak silakan duduk kembali secepatnya. Sebelum Bapak selanjutnya saya akan kepada namanya Bapak Pendeta dari Susah. Baik, mari kita berdoa. Allah yang mulia, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Bila saat ini kami masih dapat berkumpul di tempat ini dan terlebih lagi masih bisa bersama-sama belajar sebagian dari sabda-Mu. Tolong kiranya supaya kami bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kami bisa terus hidup dalam tuntunan-Mu. Kiranya uraian firman Tuhan pada saat ini menolong kami untuk bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah Tuhan kehendaki bagi kami. Kiranya Roh-Mu yang Kudus berkarya di masing-masing kami, dan kiranya hidup kami dapat diubahkan dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita kembali mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama belajar sebagian dari firman Tuhan. Dan juga puji Tuhan kalau kita semua sehat dan berkesempatan untuk bisa beribadah di tempat ini. Tapi tentu dengan kenormalan yang baru, kita tidak beribadah seperti biasanya. Kita harus mengikuti beberapa protokol. Jadi walaupun sehat, tetapi tetap taat pada protokol. Tentu sebagai bagian dari keterlibatan kita untuk bisa terus mengurangi penyebaran virus COVID-19. Dan tentu dengan menjaga diri kita, kita pun menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan menjaga diri kita, kita juga menjaga orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita tidak tertular, maka orang kita kasih pun kemungkinan tidak akan tertular. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari 1 Korintus. Kita buka kitab kita, 1 Korintus, pasalnya yang ke-6. Kita akan melihat ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Kalau sudah dapat semua, saya akan membacakan untuk kita. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa yang akan kita lihat dari bacaan kita pada hari ini adalah berkenaan dengan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kita akan bersama-sama belajar untuk mencoba mengetahui mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Tentu nas ini sudah tidak asing bagi kita. Saya yakin sebagian besar kita sudah menghafalnya, bahkan mungkin juga sudah dikhotbahkan beberapa kali. Dan saya harap ini akan menambah perenungan kita yang lebih mendalam berkenaan dengan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan kalau kita lihat di ayatnya yang ke-20, ada satu perintah yang jelas di situ, yaitu muliakanlah Allah dengan tubuh. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 6, mulai dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-20, maka kita akan temukan bahwa
Paulus sedang mengingatkan anggota jemaat yang melakukan percabulan. Jadi Paulus meminta supaya mereka yang melakukan dosa percabulan tersebut berhenti melakukan dosa tersebut. Dan alasannya adalah seperti yang kita lihat di dalam ayatnya yang ke-20 tadi, karena mereka harus memuliakan Allah dengan tubuh mereka. Kalau kita berpikir tentang mengapa kita tidak berbuat dosa, saya pikir ada beberapa alasan yang muncul. Yang pertama mungkin karena kita takut malu kalau ketahuan. Saya tidak mau berbuat dosa, kalau ketahuan bisa malu. Apalagi kalau orang yang berposisi, mungkin rasa malunya lebih besar kalau ketahuan kita melakukan dosa. Atau mungkin kita berkata bahwa saya tidak mau berbuat dosa karena takut balasan yang setimpal. Atau yang lain mungkin kalau saya berbuat dosa, nanti nama baik saya bisa rusak. Kalau kita berpikir tentang dampak dosa, ya memang kita bisa malu kalau ketahuan berbuat dosa. Atau nama baik kita bisa rusak. Rasa malu dan nama baik yang rusak itu mungkin bisa kita kategorikan sebagai balasan dari dosa tersebut. Tentu tidak salah kita berpikir seperti itu. Bahwa kita menjaga nama baik kita dengan cara hidup yang benar. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita lihat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 tadi, Paulus memberikan alasan yang paling mendasar mengapa kita harus menjaga hidup kita benar. Alasan yang paling mendasar mengapa kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dan menghindari apa yang tidak disenangi oleh Allah, yaitu karena kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Jadi bukan hanya sekedar takut nama baiknya rusak, bukan takut akan ada rasa malu, tetapi yang paling utama, yang paling mendasar adalah karena kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Nah, pesan inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus yang melakukan percabulan. Karena pada saat itu memang ada pemikiran yang berkembang bahwa apa yang dilakukan oleh tubuh itu tidak masalah. Karena adanya dualisme yang memisahkan antara tubuh dan roh. Yang paling utama itu adalah roh. Jadi kalau roh sudah diselamatkan, apapun yang dilakukan oleh tubuh itu tidak masalah. Sehingga ketika orang-orang di Korintus yang melakukan percabulan ini kedapatan melakukan percabulan, mereka bukan justru bertobat, tetapi malah membela diri mereka. Sehingga kata Paulus, mereka itu justru membanggakan diri mereka. Karena dasar itu bahwa apa yang dilakukan tubuh itu tidak masalah, karena tubuh itu akan hancur nantinya. Paulus mengingatkan mereka bahwa justru dengan tubuh itu mereka harus memuliakan Allah. Dan bahkan kalau kita lihat bagian sebelumnya di dalam ayatnya yang ke-13 di bagian B dikatakan, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Dan di ayat yang ke-14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Itu Paulus berbicara tentang kebangkitan tubuh. Artinya karya Kristus membebaskan kita dari akibat dosa itu juga berkaitan dengan tubuh kita. Kalau tubuh itu kemudian disucikan melalui karya Kristus, maka tubuh itu pun harus dijaga. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita harus memuliakan Allah. Jadi karya Kristus bukan hanya berkaitan dengan roh kita saja, tetapi juga berkaitan dengan tubuh kita. Karena saat ini kita pun masih menantikan kebangkitan tubuh yang baru. Karena dalam 1 Korintus pasal 15 Paulus berbicara tentang ini, bahwa akan ada kebangkitan tubuh. Artinya karya Kristus pun memulihkan tubuh kita. Nah, mungkin muncul pertanyaan. Nah, itulah yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita?
yang diam di dalam kita, dan Roh Kudus itu dari Allah, dan bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri. Artinya kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita, karena tubuh kita sudah dikhususkan untuk Allah. Jawabannya memang simpel. Kenapa kita harus memuliakan Allah? Karena tubuh kita sudah dikhususkan untuk Allah. Jadi pada waktu Kristus mati dan bangkit, Dia bukan hanya menyucikan roh kita, tetapi Dia juga memulihkan tubuh kita, yang nanti kebenarannya ketika kebangkitan tubuh yang baru. Jadi tubuh kita dikhususkan untuk Allah. Oleh sebab itu mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Nah, yang menarik adalah yang akan kita lihat bersama-sama pada saat ini, cara Paulus menjelaskan tentang tubuh yang sudah dikhususkan untuk Allah ini. Paulus menggunakan dua gambaran. Yang pertama, Paulus menggunakan ilustrasi baik Roh Kudus. Kemudian yang kedua, Paulus menggunakan ilustrasi bahwa tubuh kita ini sudah lunas dibayar. Baik Roh Kudus dan sudah lunas dibayar. Mari kita lihat satu persatu. Apa kira-kira yang ada dalam pikiran Paulus ketika mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus? Nah, ilustrasi yang Paulus pakai, yang pertama, tubuh kita adalah baik Roh Kudus. Ini tentu membawa alam pikir kita kepada suasana dalam perjanjian lama. Kita tahu Israel punya yang namanya kemah pertemuan, tempat beribadah mereka. Di situ mereka beribadah, di situ mereka mempersembahkan korban sajian atau korban bakaran. Kemudian nanti ketika zaman Salomo dibangunlah Bait Allah yang fungsinya sama. Nah, tentu kita juga semua tahu bahwa kemah pertemuan atau Bait Allah adalah bangunan yang khusus. Dia tidak digunakan sebagai gedung serbaguna, walaupun mungkin sebesar gedung serbaguna. Dia dipakai khusus untuk ibadah dan tempat persembahkan korban bakaran. Bahkan saking khususnya Bait Allah itu, ketika bangsa Israel dibuang ke pembuangan, mereka tidak membuat Bait Allah yang baru, tapi mereka membangun apa yang disebut dengan rumah ibadah atau sinagog. Tetapi sinagog fungsinya berbeda dengan Bait Allah. Sinagog mereka tidak mempersembahkan korban bakaran. Persembahan tetap dilakukan di Bait Allah. Oleh sebab itu, paling tidak setahun sekali ketika perayaan Paskah, orang-orang Israel yang tersebar pada masa itu di negara-negara yang lain, mereka akan pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah di Bait Allah. Sekaligus kalau mereka mempersembahkan korban, mereka persembahkan di Bait Allah. Oleh sebab itu kalau kita baca kisah para rasul, ketika peristiwa Pentakosta, Yerusalem sepertinya ramai pada waktu itu. Memang ramai karena orang-orang datang untuk merayakan Paskah. Menurut catatan sejarah, Yerusalem akan sangat penuh pada waktu itu. Bahkan orang biasa membangun tenda-tenda untuk tempat mereka bermalam, karena mereka akan pergi ke Bait Allah untuk merayakan Paskah atau ibadah-ibadah yang lain terkait dengan perayaan Paskah tersebut. Jadi begitu khususnya Bait Allah tersebut. Bahkan Bait Allah menyimbolkan relasi antara Israel dengan Allah. Disitulah Allah hadir. Kalau Allah mau berkomunikasi dengan bangsa Israel melalui Bait Allah. Tentu kita masih ingat kisah Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Ketika dia mendapat giliran sebagai imam untuk menjalankan ibadah, dia masuk ke ruang Maha Kudus. Kemudian ada malaikat Allah yang berbicara kepada dia. Jadi itulah fungsi Bait Allah, tidak digunakan untuk yang lain-lain. Nah, yang menariknya adalah Paulus menggunakan itu sebagai dasar untuk menjelaskan mengapa tubuh kita ini khusus untuk Allah. Karena kita adalah Bait Roh Kudus, sama seperti Bait Allah yang dibangun khusus untuk tempat peribadatan. Nah, yang lebih menariknya lagi adalah Paulus menambahkan informasi di dalam ayat yang ke-19 bahwa Roh Kudus itu kita peroleh dari Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup
kita yang adalah baik Roh Kudus atau tubuh kita yang adalah baik Roh Kudus harus disesuaikan dengan standar Allah. Karena roh yang kita terima itu berasal dari Allah. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dengan tubuh kita harus sesuai dengan standar Allah, harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi ini ilustrasi yang pertama dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan bahwa tubuh kita itu dikhususkan untuk Allah, yaitu ibaratnya seperti bayi Allah. Yang tubuh kita adalah bayi Roh Kudus, maka dikhususkan untuk kemuliaan Allah. Kemudian ilustrasi yang kedua yang dipakai oleh Paulus adalah tubuh kita ini lunas dibayar atau sudah lunas dibayar. Sepertinya ketika Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-20 bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Paulus menjadikan kebiasaan dalam konteks perbudakan pada masa itu sebagai gambaran. Jadi pada masa itu hubungan hamba dan tuan atau budak dan tuan adalah hal yang biasa. Dan biasanya ketika seorang tuan sudah membeli seorang budak dan lunas dibayar, maka budak atau hamba tersebut sepenuhnya mengabdikan hidupnya kepada sang tuan. Mereka harus melakukan apa yang tuannya inginkan. Bahkan bisa dikatakan hidup mereka pun bergantung kepada tuannya. Mungkin kita pernah membaca Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan 10. Di situ Tuhan Yesus menggunakan gambaran hubungan antara hamba dan tuan sebagai gambaran hubungan antara kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah. Di situ dikisahkan, saya coba menceritakan dengan bahasa saya sendiri. Tuhan Yesus berkata, kalau ada hamba yang bekerja di ladang dan juga menggembalakan ternak, ketika mereka selesai dan mereka pulang ke rumah, tuannya tidak akan berkata, ayo sekarang siapkan makanan untuk kalian makan. Si tuan tidak berkata seperti itu. Si tuan akan berkata justru meminta mereka untuk melayani dia, menyiapkan makanan untuk dia. Dan ketika nanti hamba-hamba sudah selesai melayani dia, si tuan tidak akan mengucapkan terima kasih kepada dia. Mengapa? Kata Yesus, karena memang mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Kira-kira seperti itulah hubungan antara hamba dan tuan, atau budak dan tuan pada masa itu. Ketundukan penuh, ketundukan total kepada tuan mereka. Mungkin kita juga pernah membaca kitab Filemon, kitab yang cuma satu pasal sehingga mungkin mudah untuk kita meringkaskannya atau mengetahui apa yang menjadi latar belakang dari kisah tersebut, dari surat tersebut. Filemon adalah seorang yang rupanya cukup aktif melayani, bahkan mungkin dia orang yang cukup kaya, kemudian rumahnya dipakai sebagai salah satu gereja rumah pada waktu itu. Dan dia punya budak yang bernama Onesimus. Sepertinya Onesimus melakukan sesuatu yang merugikan Filemon. Beberapa penafsir memperkirakan Onesimus mencuri sesuatu barangkali. Tapi yang jelas dia melakukan hal yang merugikan Filemon. Sehingga Onesimus melarikan diri, entah diusir atau melarikan diri, tidak diceritakan dalam kisah itu. Jelas Onesimus meninggalkan Filemon tuannya. Lalu sepertinya di penjara bertemu dengan Paulus, dan Onesimus supaya bertobat, lalu membantu Paulus dalam pelayanannya, merawat Paulus, melayani mungkin bersama-sama dengan Paulus. Dan menurut Paulus, Onesimus cukup membantu, dan pertobatannya adalah pertobatan yang unik. Nah, yang menarik adalah kemudian Paulus menyuruh Filemon supaya Filemon menerima Onesimus kembali. Nah, dalam perspektif kita di dunia modern ini, mungkin kita berpikir, oh kan sebaiknya Onesimus jangan disuruh kembali ke Filemon, sebaiknya ditaruh di tempat pelayanan yang lain.
kan bisa melayani juga. Nah, salah satu kemungkinan mengapa Paulus meminta Onesimus untuk kembali ke Filipi, karena status Onesimus yang masih hamba dari Filemon. Kemungkinan Onesimus bisa terkena dampak hukum kalau ketahuan bahwa dia tidak lagi bersama-sama dengan tuannya, dan belum ada keputusan pembebasan dari tuannya. Jadi kira-kira seperti itulah, bahwa hamba itu memang sangat bergantung pada tuannya. Dan itu Paulus mengingatkan kepada Filemon supaya ketika Onesimus kembali, jangan lagi memperlakukan dia hanya sekedar sebagai hamba, tapi sebagai teman, rekan, sahabat. Jadi tidak heran kalau akhirnya Paulus meminta Onesimus kembali, karena seorang hamba dia bergantung kepada tuannya. Kira-kira seperti itulah suasana hubungan antara hamba atau budak dan tuan pada masa Paulus atau masa di abad pertama dalam wilayah yang dikuasai oleh Romawi pada waktu itu. Nah, yang menarik adalah Paulus menggunakan ini sebagai gambaran bahwa kita sudah dibeli dan lunas dibayar. Oleh siapa? Itu oleh Tuhan kita. Allah sudah membeli kita melalui karya Yesus Kristus. Sehingga tidak heran kalau tubuh kita ini dikhususkan untuk Allah. Hubungan kita dengan Allah, salah satu gambarannya adalah hamba dan Tuhan. Maka kita mengikuti sepenuhnya apa yang diinginkan oleh Allah. Kita tunduk kepada Allah, kita mengikuti apa yang Allah kita kehendaki. Jadi alasan mengapa kita memuliakan Allah, karena tubuh kita sudah dikhususkan untuk Allah. Dan gambaran baik Roh Kudus dan juga tubuh atau kita yang sudah dibeli dan lunas dibayar, ini menegaskan hal tersebut, bahwa tubuh kita ini dikhususkan untuk Allah. Jadi tidak bisa lagi digunakan dengan sembarangan. Dia harus digunakan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan 2 bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi seolah Paulus membawa nilai-nilai sakralitas tidak hanya dibatasi oleh ruang dan tempat, tetapi meluas kepada apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Itu seperti sebuah persembahan kepada Allah. Dan persembahan itu haruslah persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi kita tidak bisa lagi memilah-milah mengatakan, yang penting roh saya sudah diselamatkan. Justru keselamatan roh itu juga berdampak pada tubuh kita, karena kita tidak bisa memisahkan antara tubuh dan jiwa kita atau roh kita. Keduanya saling berkaitan. Bahkan pemulihan yang Yesus lakukan itu juga berdampak pada tubuh kita. Oleh sebab itu kita tidak bisa lagi semena-mena mengenakan atau melakukan hal dengan tubuh kita. Kita harus menjaga, memeliharanya untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena tubuh kita dikhususkan untuk Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana saya bisa memuliakan Allah dengan tubuh saya? Apakah saya hanya menggunakan tubuh saya untuk berdoa 24 jam 7 hari? Atau apakah saya hanya menggunakan tubuh saya untuk membaca Alkitab 24 jam 7 hari? Tentu tidak. Tetap harus berdoa, harus tetap membaca Alkitab. Tapi kita juga harus tetap melakukan keseharian kita. Kita memuliakan Allah dengan apa saja yang kita lakukan dengan tubuh kita. Kalau kita berkesempatan melakukan pelayanan gereja, lakukanlah itu untuk memuliakan Allah. Bagi yang berkuliah, sekolah, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Yang berdagang atau punya usaha, bisnis, pekerjaan,
lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Paulus pernah mengingatkan jemaat di Kolose. Dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Kolose 3:23 berkata seperti ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan dalam keseharian kita, haruslah hal-hal yang mempermuliakan Allah. Karena tubuh kita ini sudah dikhususkan untuk Allah, maka ini tentu mempengaruhi motivasi kita dalam bekerja, mempengaruhi motivasi kita dalam berusaha, atau melakukan bisnis kita, atau melakukan pelayanan kita. Kita melakukannya bukan semata-mata karena kita melakukannya bukan semata-mata karena orang lain. Tapi yang lebih utama, motivasi kita dalam melakukan keseharian kita, dalam melakukan pelayanan kita, dalam melakukan kehidupan Kristen kita, itu adalah untuk memuliakan Allah. Jadi kalau saya rasa ada orang Kristen yang sadar akan hal ini, maka kalau dia jadi pegawai negeri atau ada jabatan di pemerintahan, saya rasa dia tidak akan korupsi lagi. Karena dia harus memuliakan Allah dengan tubuhnya. Seorang pelajar atau seorang mahasiswa, dia akan jujur dalam studinya. Tidak melakukan plagiat, tidak nyontek, dengan jujur melakukan studi yang dia lakukan. Dan dia akan bekerja keras, bukan hanya semata-mata karena kesuksesan dia, tapi untuk memuliakan Allah. Mereka yang berbisnis juga akan berbisnis dengan jujur, karena harus memuliakan Allah dengan hidupnya. Bahkan dalam masa pandemi seperti ini, hidup dengan aturan kenormalan baru itu pun merupakan jalan bagi kita untuk memuliakan Allah. Ketaatan kepada pemerintah, kalau kita baca dalam kitab Roma setelah Paulus berkata bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita, itu salah satunya adalah ketaatan kepada pemerintah. Taat pada protokol yang sudah ditetapkan, taat pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Itu pun merupakan jalan untuk memuliakan Allah melalui kemuliaan. Mengasihi sesama adalah bagian dari upaya kita untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Ketika masa pandemi seperti ini, ada banyak para ahli Kristen yang mulai memikirkan apa sebenarnya esensi persekutuan Kristen. Setelah pertemuan fisik menjadi berkurang, dan saya membaca satu tulisan berkenaan dengan makna koine Kristen berdasarkan kisah para rasul. Ternyata persekutuan kekristenan itu luas maknanya. Tidak hanya dibatasi oleh pertemuan fisik, tetapi kalau kita baca dalam kisah rasul pasal 2 dan pasal 4, termasuk mereka mengumpulkan dana. Ada yang punya harta berlebih, dia jual, kemudian dia berikan uangnya kepada para rasul, lalu para rasul mendistribusikan uang tersebut kepada mereka yang membutuhkan. Dan itu adalah bagian dari persekutuan. Walaupun dalam tradisi gereja sekarang itu dianggap sebagai diakonia, tapi saya rasa dalam Alkitab kita tidak memisahkan antara koinonia dan diakonia. Keduanya saling berkaitan. Karena kita memiliki persekutuan yang indah, maka ada diakonia, ada saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tubuh kita bukanlah sepenuhnya hidup kita lagi. Tubuh kita adalah seperti bait Allah yang dikhususkan untuk Allah. Tubuh kita adalah seperti seorang budak yang sudah diberi lunas, maka dia harus mengabdi kepada Tuhannya, yaitu Allah sendiri. Oleh sebab itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita, karena tubuh kita sudah dikhususkan untuk Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kebenaran ini menolong kita atau mengingatkan kita kembali
bahwa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita ini. Karena tubuh ini sudah dikhususkan untuk Allah. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Allah yang mulia, kami berterima kasih, kami bersyukur atas apa yang sudah kami pelajari bersama pada hari ini. Untuk mengingatkan kembali bahwa tubuh kami sudah dikhususkan untuk Engkau, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan dengan tubuh kami harus mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami bisa terus merenungkan hal ini dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya silakan kepada ujian. Saya akan memberikan beberapa pengumuman. Kebaktian pertama dimulai jam 7 pagi, kebaktian kedua dimulai jam 10 pagi. Namun sebelumnya 15 menit sebelum jam 7 dan 15 menit sebelum jam 10 ada ujian penyembahan. Jadi dihimbau untuk datang 15 menit sebelum ibadah dimulai. Kemudian yang kedua, selama ibadah berlangsung, mohon HP disilentkan. Kemudian kalau nanti kita pulang, dimohon jangan bergerombol satu persatu, ya, sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, yaitu menjaga jarak satu dengan yang lainnya demi kesehatan, demi kebaikan kita bersama. Itu saja pengumuman. Bapak kembali dengan kita di dalam. Selesai sudah ibadah kita yang kedua pada pagi hari ini. Sangat bersyukur dan berterima kasih kita masih membuka ibadah kita ya, dan selama belum ada pengumuman atau pemberitahuan dari pemerintah untuk lockdown ataupun menutup gereja, maka kita akan membuka gereja terus ya. Saudara kita tahu kebutuhan rohani itu lebih penting daripada kebutuhan jasmani. Maka dari itu, ya saudara, hadirlah di tiap-tiap ibadah dan kita di tempat ini. Dan tadi sudah disinggung tentang yaitu protokol kesehatan. Yang perhatikan jangan yaitu lepaskan ya masker saudara-saudara waktu saudara keluar rumah dan di dalam rumah boleh saudara buka masker. Tapi saya imbau kepada saudara-saudara, masker saudara-saudara itu yaitu kalau bisa dicuci. Jangan saudara minggu ini dipakai, minggu depan lagi dipakai, ataupun ya sebanyak mungkin dipakai. Saudara-saudara ya itu ya difilter, di masker itu difilter seperti bakteri ataupun yang lain-lain. Maka dari itu dicuci yang bersih dan saudara jangan yaitu tidak mentaati akan protokol kesehatan. Kalau kita ingin yaitu ibadah kita berlangsung sampai kapan kita tidak tahu. Jadi Tuhan pada pagi hari ini, adakah di antara saudara-saudara yang baru pertama kali hadir? Ada? Semua saudara-saudara kita yang lama, puji nama Tuhan. Kalau demikian, baiklah kita lagi berdiri bersama-sama. Saudara berakhir sudah ibadah kita, dan kita akan pulang ke rumah dan kita akan bersama-sama dengan keluarga, dan biarlah berkat juga kita bagi-bagikan kepada keluarga. Bapa kami yang di dalam surga, Kau demikian baik kepada kami ya Tuhan. Kalau kami bisa makan, minum, pakai ya Tuhan, ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terlebih daripada itu, kalau Engkau memberikan hidup kepada kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Engkau juga akan bersama dengan keluarga kami di rumah ya Tuhan. Sebagaimana Kau berkati kami, berkatilah mereka juga Tuhan. Bapa di dalam surga, kami tetap
kami bisa bebas beribadah. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Yesus yang bisa mengusir yaitu ribu-ribu setan, maka kami percaya bahwa Yesus akan mengusir yaitu virus ini dari bumi Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Terima kasih Bapa di dalam surga.